Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Beberapa bulan yang lalu, dokter pernah mendapatkan seorang pasien yang juga fobia terhadap naik mobil ya. Ceritanya seperti ini. Ketika dia berkendaraan di jalan tol ya dengan keluarganya, si pasiennya dokter ini seorang ibu-ibu, dia duduknya di kursi depan, tapi bukan sebagai supir. Kemudian dia berkendaraan secara normal. Tapi entah bagaimana dia melihat kecelakaan yang ada di depan mobilnya dia. Lalu dia turun dan dia melihat segerombolan orang mengelilingi mobil yang mengalami kecelakaan itu. Lalu dia melihat bagian mobilnya itu yang kecelakaan ya, itu mengalami kerusakan yang parah ya. Dia melihat bagaimana orang yang di dalam mobil itu ditolong oleh banyak orang untuk dilarikan ke rumah sakit. Lalu dia mendengarkan cerita-cerita di sekitar orang tersebut yang mengatakan bahwa kecepatannya terlalu tinggi ya, dan mobilnya terlalu kecil. Sehingga di alam pikirannya si ibu tersebut yang jadi pasiennya dokter itu berpikir bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kecepatan yang tinggi dan mobilnya yang kecil. Dan itu menjadi keyakinan dari ibu tersebut bahwa mobil yang kecil itu adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Padahal dia cuma mendengar cerita itu dari orang-orang yang mengelilingi mobil yang celaka tersebut. Nah, beberapa minggu kemudian si ibu ini menjadi orang yang takut naik mobil ya. Tapi kategori mobil-mobil yang kecil ya. Tapi kalau dia berkendaraan seperti bus atau mobil-mobil kayak Fortuner gitu ya, dia tetap merasa dirinya berani. Nah, ternyata trauma itu bisa masuk ke alam pikiran seseorang. Itu tidak hanya dari pengalamannya orang tersebut, tetapi bisa juga ditransfer dari orang lain ya, di mana dia mendengar cerita tersebut, di mana dia melihat dengan matanya, dan itu akan menjadi trauma dan membuat si ibu itu menjadi fobia terhadap kendaraan, dalam hal ini adalah mobil kecil. Mungkin cerita ini mirip dengan teman saya yang WA saya ini, seorang ibu-ibu yang mengalami takut naik mobil selama 7 tahun ya. Cukup lama ya, berarti kalau saya membayangkan berarti kemungkinan besar ibu ini hanya berani naik kendaraan-kendaraan seperti kendaraan umum ya, bus atau jalan kaki, atau mungkin malah berani naik digonceng motor ya, mungkin ya. Karena ceritanya ibu ini tidak terlalu lengkap. Tapi intinya ibu, yang membuat ibu takut naik mobil itu adalah trauma yang dialami beberapa tahun yang lalu. Entah pengalaman sendiri atau pengalamannya orang, atau mungkin cerita saja yang diucapkan oleh temannya ibu atau orang tua ke dalam pikirannya ibu, dan itu sayangnya sudah menjadi beliefnya ibu. Nah, untuk menghilangkan trauma atau fobia ketika kita naik mobil dan bisa kembali normal, ya tentu jawabannya bisa. Untuk menghilangkan fobia naik mobil ini, teman-teman bisa melakukan dua teknik ya. Pilih aja salah satu. Pertama, melakukan hipnoterapi. Yang kedua, melakukan afirmasi. Nah, tapi hipnoterapi teman-teman membutuhkan yang namanya seorang teknisi yang bisa melakukan hipnoterapi. Nah, di dalam hipnoterapi kita menghilangkan fobia ya, pasiennya harus dibuat dalam keadaan terhipnosis atau dalam keadaan yang disebut dengan trance ya. Ketika trance, pasiennya disuruh membayangkan peristiwa di mana dia mengalami kecelakaan atau dia melihat kecelakaan. Ketika disuruh bayangkan, maka
perasaan emosional yang negatif yang melekat dengan peristiwa itu dikasih hilang. Misalnya perasaan takut, perasaan cemas gitu ya. Itu dikasih hilang dari peristiwa tersebut. Karena kalau fobia itu kan sebenarnya trauma yang kita alami di masa lalu, dan trauma itu melekat dengan emosional kita. Ya, biasanya takut, khawatir itu melekat banget. Nah, perasaan negatif ini dikasih hilang. Sehingga ketika dia membayangkan peristiwa tersebut kembali, maka perasaannya tetap menjadi netral dan dia tetap meyakini bahwa kendaraan seperti mobil itu tetap adalah kendaraan yang aman selama supirnya tidak mengantuk, selama kecepatannya menjadi kecepatan yang standar ya, maksudnya kecepatan yang normal, kemudian mematuhi rampu-rampu lalu lintas, pakai seatbelt dan segalanya. Intinya kendaraan mobil itu jauh lebih aman daripada kita misalnya naik motor. Intinya fokus pada saat berkendaraan. Nah, cara yang kedua adalah melakukan afirmasi. Jadi kalau teman-teman misalnya kesulitan mencari teknisi hipnoterapi, teman-teman bisa melakukan sendiri yang namanya afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang dilakukan berkali-kali secara konsisten. Misalnya kalimatnya begini: sekarang saya menjadi seorang yang berani ketika naik kendaraan bermotor ya atau mobil. Nah, ketika saya naik kendaraan bermotor, saya akan pakai seatbelt ya. Saya akan fokus dengan jalan. Saya akan perhatikan rambu-rambu kendaraan ya, dan saya berdoa dan saya yakin bahwa ketika saya naik mobil pasti saya akan selamat. Nah, afirmasi ini akan bermakna kalau diucapkan berkali-kali secara konsisten. Ada yang mengatakan selama 30 hari minimal, tapi bisa lebih. Karena dipercaya gitu ya, kalimat positif yang diucapkan secara konsisten itu akan menjadi belief kita, akan menjadi keyakinan kita. Kalau kita sudah menjadi keyakinan, maka ketika kita naik kendaraan, maka perasaan takut, cemas itu otomatis menjadi hilang. Oke teman-teman, jadi kita ambil kesimpulan saja ya. Apakah fobia terhadap naik mobil itu bisa hilang? Jawabnya iya. Caranya bagaimana? Lakukan dua hal ya. Pertama, hipnoterapi, dan di sini kita membutuhkan teknisi hipnoterapinya. Yang kedua, kita bisa lakukan sendiri dengan melakukan afirmasi. Intinya ketika kita melakukan afirmasi 1-2 kali belum berubah, jangan langsung menyerah, karena afirmasi itu baru bermakna, baru ada hasilnya kalau kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Ada katanya sampai minimal 30 hari. Oke teman-teman, tetap semangat.